Bab 40. Melihat ekspresi ketakutan di wajah Rainero sontak membuat Senina tergelak. Kenapa kau malah tertawa, Sweetie? Apa kau senang aku cepat mati? Apa kau ingin kembali pada si Beo, Telolet siapa namanya itu? Gerutu Rainero dengan wajah cemberut. Senina tergelak mendengar gerutuan Rainero yang terdengar tidak masuk akal. Apalagi saat Rainero seenaknya menyebutkan nama Theo, benar-benar menggelikan. Kalau iya, kenapa? Tanya Senina sambil berjalan menuju kopernya yang tergeletak di samping lemari. Lalu ia membukanya dan mengambil tas kecil yang ada di dalamnya. Rengek Rainero membuat Senina geli sendiri. Sepanjang mengenal Rainero, baru kali ini ia mendengar rengekan yang justru terdengar manja di telinganya dan ia suka. Kenapa sih? Senina pura-pura ketus. Jadi, penyakitku ini benar-benar berbahaya. Berapa persentase lama aku bertahan? Aku ingin menghabiskan sisa usiaku dengan membahagiakanmu dan Twins, ucap Rainero pedih. Seumur hidupnya baru kali ini ia mendengar nama penyakit masuk angin. Apalagi Senina mengucapkan menggunakan bahasa Indonesia. Ya, karena Senina memang hanya tahu istilah itu. Baik Gladys maupun Adisti memang hanya pernah mengucapkan itu. Tidak mungkin juga mereka menyebutkan nama penyakit Wind Insight, bisa tambah bingung dong Senina. Dan akan lebih bingung lagi bayi yang menjelaskan. Besok aku akan memanggil pengacara. Pengacara? Untuk apa? Tanya Senina sambil membawa 3 buah benda di tangannya. Bukankah aku pernah mengatakan akan mengalihkan semua asetku padamu? Sebelum aku benar-benar mati, maka aku akan... Stop! Teriak Senina tiba-tiba membuat Rainero terlonjak seketika. Jangan bicara macam-macam, Rain. Aku tidak suka itu. Kau pikir kau akan aku izinkan pergi begitu saja? Setelah membuatku luluh lalu kau ingin meninggalkanku, jangan harap aku akan membiarkannya, sentak Senina yang tiba-tiba emosi. Melihat Rainero tercengang membuat Senina menghela nafas panjang. Maaf. Aku tidak sengaja bicara kasar padamu, ucap Senina dengan mata berkaca-kaca. Dengan langkah gontai, Rainero berjalan menuju Senina dan memeluknya. Tidak. Kau tidak perlu meminta maaf. Akulah yang bodoh karena menyerah begitu saja. Kalau begitu, besok pagi aku akan mencari dokter terbaik untuk menyembuhkan penyakitku ini, ujar Rainero yakin. Aku berjanji, akan segera sembuh. Aku pun ingin memiliki umur yang panjang agar aku bisa mendampingimu untuk... Tiba-tiba Rainero mendengar Senina terkekeh. Ia pun segera mengurai pelukannya sambil menatap heran pada Senina. Kamu kok ketawa lagi sih? Soalnya kamu itu lucu, Rain. Apanya yang lucu? Dengus Rainero sambil berjalan menuju ranjang dibantu Senina. Soal penyakit masuk angin itu bukan penyakit parah kok. Cuma salah satu penyakit biasa. Cara ngobatinnya pun gampang. Oh ya. Dahi Rainero berkerut, tapi dalam hati ia merasa lega. Senina mengangguk, kamu cuma perlu minum obat ini, namanya tolak semeriwing. Terus punggung kamu aku kerokin pakai ini. Senina mengangkat tangannya dan menunjukkan sebuah botol kecil yang merupakan minyak angin fresh peduli dan sebuah koin. Tolak semeriwing. Kerok. Pakai koin dan apa ini, minyak fresh peduli. Beo Rainero kian bingung melihat benda asing yang ada di tangannya. Senina mengangguk, daripada bingung, mending langsung praktek aja yuk. Aku dapat ilmu ini dari orang-orang saat di Bali. Dan, emang seampuh itu, ujar Senina sambil mengingat momen saat ia pertama kali merasakan masuk angin, yaitu saat pertama kali menginjakkan kakinya di Indonesia. Salah satu penyebabnya adalah jet lag. Belum lagi karena ia baru saja melewati perjalanan cukup panjang membuatnya masuk angin. Ia kira mual, muntah, tak enak badan, kepala pusing, dan menggigil yang dialaminya karena faktor kehamilannya, tapi ternyata itu karena masuk angin. Beruntung ia mengenal Gladys dan setelahnya Adisti, dan dari mereka berdualah ia tahu istilah masuk angin dan kerokan. Awalnya Senina meringis saat merasakan punggungnya dikerok pertama kali, tapi semakin lama, rasa aneh itu justru menjadi nyaman dan menenangkan. Setelahnya, tidurnya jadi lelap, setelah bangun pun tubuhnya jadi terasa lebih baik dari sebelumnya. Melihat raut kebingungan Rainero,
Senina pun segera beranjak mengambil gelas berisi air hangat. Lalu ia menyobek salah satu ujung sachet tolak semeriwing dan memberikannya pada Rainero. "Minum ini," titah Senina. Dengan patuh, Rainero menuruti perintah Senina. "Bagaimana rasanya?" tanya Senina dengan wajah geli saat melihat ekspresi Rainero yang lucu. "Pedas, tapi enak juga ya," ujarnya. Kemudian Rainero menenggak air hangat pemberian Senina. "Terima kasih," ujar Rainero setelah menandaskan segelas air hangat itu. Senina mengangguk kemudian berkata, "Sekarang buka bajumu." "Hah, apa? Kamu mau mengajakku ritual malam pertama after marit, Sen?" tanyanya dengan mata berbinar. Namun dalam hitungan detik, wajah itu ditekuk. "Sebenarnya aku pun ingin sekali melakukannya, Sweetie, bahkan sejak kita tidur satu ranjang. Tapi tubuh aku sekarang benar-benar lemas, Sen. Aku takut tidak bisa memuaskan kamu dengan kondisi fisik aku kayak gini," ujar Rainero frustasi. "Besok aja gimana?" Bukannya dapat respon yang baik, Rainero justru mendapatkan keplakan di pundaknya. "Otakmu ini sepertinya hanya berisi hal-hal yang berbau mesum. Siapa yang mau ritual malam pertama?" "Aku juga sedang lelah sekali," sungut Senina, tapi bibirnya justru menahan tawa karena ekspresi nelangsa sang suami. "Terus kamu minta aku buka baju untuk apa?" tanya Rainero bingung. "Kan aku udah bilang mau kerokin kamu, Rain. Jadi cepat buka bajunya. Aku pun udah capek ini, mata aku udah ngantuk. Mau tidur. Jadi buruan, jangan lelet," seru Senina mendadak kesal melihat Rainero belum juga membuka bajunya. "Emang harus buka baju, ya? Astaga, Rain, kau mau aku urusin atau tidak sih?" Pekik Senina membuat Rainero kalang kabut dan segera membuka baju kaosnya, kemudian melemparnya asal. Senina mendengus, kemudian ia memaksa Rainero tengkurap. Rainero menelan ludahnya dengan benak bertanya-tanya, kenapa ia harus tengkurap seperti ini. Hingga saat Senina mengusap punggungnya sesuatu yang sedikit lembab, tak lama kemudian rasa hangat menjalar. Disertai sentuhan jemari Senina membuat Rainero terbuai, tapi itu hanya sementara. Hingga sebuah benda logam bulat dan pipih ditempelkan di punggungnya kemudian digerakkan secara perlahan dengan sedikit ditekan membuat Rainero menjerit-jerit antara geli bercampur sakit. Hentikan, Sen. Kamu sebenarnya ngapain aku sih?" Pekik Rainero khawatir saat Senina terus menggerakkan koin di punggungnya. "Aduh, syah, ampun Sen." Pekik Rainero, tapi Senina tak kunjung menghentikan gerakannya. Ia terus membuat garis-garis khas kerokan di punggung Rainero. Tubuh Rainero tidak bisa diam. Ia terus menggeliat sampai-sampai perempuan hamil itu terpaksa menduduki bokong Rainero sambil terus menggerakkan koinnya. Hentikan, Sweetie, aku tak tahan." Senina, Sweetie, geli. Sakit. Senina terus mengerok punggung Rainero. Setelah dirasanya cukup, Senina menghentikan kerokannya. Kemudian, Senina memberikan sedikit pijatan di punggung Rainero membuat laki-laki itu merasa sangat nyaman. Tanganmu benar-benar ajaib, Sen. Buktinya tubuhku kini terasa lebih nyaman, ujar Rainero yang sedang keenakan karena pijatan Senina di punggungnya. Hingga adegan pijatan itu selesai dan Senina sudah mencuci tangannya, tampak Rainero sudah duduk sambil bersandar di kepala ranjang. "Sweetie, sepertinya apa yang kau lakukan tadi benar-benar ampuh. Buktinya, badanku sudah terasa lebih baik. Sepertinya ini saat yang tepat untuk..." Rainero terus menceracau sehingga tidak sadar kalau istrinya yang baru saja membaringkan tubuh di sampingnya itu telah terlelap. Hingga sebuah dengkuran halus tertangkap indera pendengarannya barulah ia menyadari kalau wanita pujaan hatinya itu telah terlelap. "Astaga, sepertinya malam ini Raino Conda memang ditakdirkan belum boleh masuk ke sarang impiannya," desah Rainero frustasi. "Kamu tenang ya Raino Conda, masih ada hari esok. Kamu tidur saja lagi. Jangan ajak aku mandi malam dulu, ya. Kita harus menjaga stamina kita agar besok kita bisa menjelajahi gua kenikmatan Senina." "Kamu sabar ya, Raino Conda. Ingat, orang sabar, kesempatannya menjelajahi gua kenikmatan lebih lebar. Jangan sampai kita gagal lagi melakukannya. Kamu tidak mau kan muntah karena sabun lagi?"
Oce Rainero seperti orang gila. Tangannya tampak mengusap sesuatu yang tadinya sempat terbangun karena pijatan Senina di punggung. Namun, ia tetap tak akan memaksa Senina untuk melayaninya. Apalagi ia sadar, sepertinya Senina sedang benar-benar kelelahan. Padahal sejak tadi Senina merasa lelah dan mengantuk, tapi ia masih menyempatkan diri mengurus Rainero. Hal itulah yang membuatnya makin mencintai wanita hamil di sampingnya. Lalu ia mengecup kening Senina dengan sayang. "Selamat tidur, sweetie. I'm really love you," ucapnya lembut. Kemudian Rainero beralih ke perut buncit Senina. "Hai twins, selamat tidur. Besok kalian mau kan Daddy jenguk?" Tiba-tiba Rainero melihat perut buncit itu bergerak. Gerakan tipis, tapi Rainero menyadarinya. Apalagi saat ia menempelkan telinganya di perut buncit Senina, malam yang sunyi membuatnya ia bisa mendengar pergerakan di dalam sana. Rainero seketika tersenyum lebar, "Sepertinya kalian pun tak sabar Daddy jenguk." Sama, Daddy pun juga begitu. Sampai jumpa besok, twins." Rainero menyunggingkan senyum lebarnya. Kemudian ia membaringkan tubuhnya di samping Senina dan menarik selimut sampai menutup ke bagian dada mereka berdua. Setelahnya, Rainero menarik Senina masuk ke dalam pelukannya. Senina refleks mendekap dada Rainero, membuat laki-laki itu kian tersenyum lebar. Rasa hangat dan nyaman menyeruak memenuhi dadanya. Perlahan, kelopak mata itu pun menutup, menyusul lelapnya tidur Senina. Hari mulai terik, tapi Senina dan Rainero tampaknya masih terlena dalam tidur mereka yang lelap. Padahal cahaya mentari telah menyusup melalui celah-celah gorden, tapi karena posisi mereka membelakangi jendela kaca, mereka tak sadar kalau hari sudah benar-benar siang. Rainero tiba-tiba saja menggeliat, ia pun membuka mata dan tersenyum. Ternyata Senina masih terlelap di dalam dekapannya. Wajah polos Senina lagi-lagi membuat debaran di jantungnya menggila. Ada rasa bahagia yang tak terkira saat melihat wanita pujaan hatinya berada dalam pelukannya. "Kau tahu apa yang paling aku syukuri dalam hidup ini?" Gumamnya sendiri sembari menyisihkan rambut Senina yang terjuntai di depan wajah ke samping telinga. Kau adalah hal yang paling aku syukuri. Kehadiranmu merupakan anugerah yang tak terhingga dari Yang Kuasa untukku. Kau bukan hanya pengobat lara jiwaku, tapi juga penghangat hidupku dan pengisi segala kekosongan dalam jiwa ini. Terima kasih sayangku karena telah hadir dalam hidupku." Lalu tatapan Rainero beralih ke perut Senina, dan satu lagi yang pantas mendapatkan ucapan terima kasih dari Daddy, yaitu kalian. Seandainya kalian tidak hadir di perut Mommy dan membuat Daddy merasakan apa itu sindrom Couvet, mungkin Daddy takkan pernah menyadari kesalahan Daddy. Terima kasih, sayang. Terima kasih telah hadir dalam perut Mommy. Terima kasih kalian telah menyadarkan Daddy kalau kalian itu milik Daddy. Dan maaf karena Daddy sempat mengabaikan keberadaan kalian. Daddy benar-benar menyesal. Daddy harap, kalian mau memaafkan Daddy. Daddy berjanji, Daddy takkan mengabaikan kalian lagi, ucapnya sambil mengusap perut buncit yang bagian moncongnya menyentuh perut Rainero. Rainero bisa merasakan sebuah pergerakan halus di perut Senina. Senyumnya kian sumringah. Pergerakan itu seolah jawaban atas permintaan maafnya. Kandung kemih Rainero terasa penuh, ia pun dengan perlahan menarik tangannya dari bawah kepala Senina. Setelah memastikan Senina masih tertidur dengan lelap, Rainero pun beranjak dari tempat tidur menuju kamar mandi. Pagi ini tubuhnya terasa benar-benar segar dan fit. Seolah tak ada yang terjadi malam tadi. Namun sebuah helaan nafas panjang terdengar dari bibirnya setelah ia menuntaskan hajatnya. Gara-gara masuk angin, gagal deh malam kedua. Tetap saja ini malam pertama kan saat itu aku melakukannya tanpa sadar, belum menikah juga. Sedangkan ini, akan kami lakukan setelah menikah. Rasanya tak sabar ingin membajak sawah Senina. Apalagi dilakukan secara sadar, rasanya pasti sangat-sangat nikmat, gumamnya seraya membayangkan yang iya-iya. Rainero pun segera keluar dari kamar mandi dan mengambil ponsel yang sejak semalam ia matikan. Atau lebih tepatnya setelah memberikan perintah pada Axton. Saat HP-nya mulai menyala, dilihatnya ada beberapa panggilan dari Axton. Rainero pun segera melakukan panggilan balik. "Ya, Ton, ada apa?"
sialan, aku telepon dari jam berapa, tapi baru sekarang kau telepon balik, dasar menyebalkan, omel Axton membuat Rainero refleks menjauhkan ponselnya. Aku baru bangun, jawab Rainero jujur membuat Axton mendengkus, paham alasannya. Berapa ronde? Tanya Axton tiba-tiba. Wajah Rainero seketika ditekuk, mana mungkin ia akan cerita kalau ia belum melakukan malam pertama. Yang ada Axton akan menertawakannya. Sudahlah, kau tak perlu tahu. Bukan pelit, aku hanya kasihan padamu. Nanti kau iri. Pada siapa kau akan melampiaskan hasratmu kalau tiba-tiba kau jadi ingin merasakannya? Kau kan perjaka sejati. Aku beri nasihat padamu, cepat-cepatlah menikah, supaya kau tahu rasanya terbang tanpa menggunakan sayap, ucap Rainero setengah mengejek. Axton mencebikkan bibirnya, buka pintu kamarmu. Ucapnya tiba-tiba. Hah, kau di depan kamarku? Iya, sudah dari tadi. Kenapa tidak bilang, brengsek? Geram Rainero. Kenapa harus repot-repot bicara di telepon kalau orangnya ada di sini? Ia pun segera menutup panggilannya. Rainero yang tadi menelpon di balkon pun segera-segera kembali ke kamar. Melihat Senina masih tidur, ia pun keluar dari kamarnya dengan bertelanjang dada. Hanya sebuah boxer abu-abu yang menutupi asetnya saja yang masih melekat di tubuhnya. Kamar yang Rainero booking merupakan tipe presidential suite room. Ruangannya sangat luas dengan 2 buah kamar di dalamnya. Terdapat ruang tamu yang dilengkapi sofa, juga ada kitchen bar. Sesampainya di depan pintu masuk, Rainero pun segera membuka pintu. Axton pun segera mengedarkan tatapan menyelidik ke sekujur tubuh Rainero. Rainero bersikap acuh tak acuh dan segera membalikkan badannya. Rain, seru Axton yang segera menutup pintunya. Apa? Tanya Rainero dengan alis yang bertaut. Berbaliklah. Ujarnya seraya menarik pundak Rainero dan memutar tubuhnya. Mata Axton seketika terbelalak. Oh my god, what's happened with you? Seru Axton saat melihat garis-garis merah menyala di punggung Rainero. Sangat kentara karena kulit putih Rainero membuatnya kian mencolok. Dia penganut BDSM. Sadism and masochism. Rainero mengerutkan keningnya, merasa bingung dengan apa yang barusan Axton katakan. Maksudmu, punggungmu. Kalian bercinta menggunakan kekerasan. Gila. Aku tidak menyangka kalau Senina termasuk perempuan penganut gaya bercinta seperti itu. Rainero benar-benar tidak mengerti apa yang Axton katakan. Lalu Axton pun menyuruh Rainero melihat punggungnya sendiri di cermin. Rainero pun segera menuju cermin di kamar mandi. Dan matanya terbelalak saat melihat punggungnya yang bergaris-garis merah, namun terlihat estetik. Sekeluarnya dari kamar mandi, Rainero terkekeh. Alhasil, ia pun menceritakan perihal malam pengantinnya yang menyedihkan. Ia tak mau Axton berpikiran negatif tentang Senina. Meskipun pada akhirnya ia harus pasrah ditertawakan oleh Axton karena gagal melewati malam pertama akibat masuk angin. Tapi keren juga ia punggung digituin. Sangat estetik. Boleh tidak aku minta Senina membuat garis-garis seperti itu juga di punggungku? Plak. Sebuah apel yang baru saja Rainero gigit mendarat sempurna di kepala Axton membuat laki-laki itu mengerang kesal. Kau pikir Senina itu kekasihmu? Minta saja Adisti atau Gladys melakukannya. Atau kalau perlu, kau pacari dan nikahin salah satunya supaya kau bisa bebas melakukan apapun termasuk meminta punggungmu digambar seperti milikku. Rainero lupa apa nama kegiatan membuat punggungnya merah-merah semalam. Karena itu dia menyebutnya digambar karena memang punggungnya sudah seperti kertas kanvas yang digambar dengan begitu estetik oleh Senina. Sepertinya idemu cukup bagus. Kalau begitu, aku akan mengajak Jevian menemani Kuku mengajak mereka makan bersama. Jevian. Ah, ya, semalam dia berdansa dengan Adisti. Tapi sepertinya Jevian memiliki saingan. Kau tidak lihat bagaimana ekspresi Mark saat melihat Jevian berdansa dengan Adisti. Kentara sekali kalau ia merasa cemburu, ungkap Rainero membuat Axton terkejut. Aku tidak melihat. Aku justru terlalu fokus dengan pasangan dan saku. Ah, aku lupa, semalam ada 3 pasang mata yang juga menatap kemesraan kalian dengan tatapan tak suka. Rainero sudah bisa menebaknya, maksudmu Justin, Anza, dan Bianca itu. Hah, apa peduliku?
Asal mereka tidak bersikap macam-macam, tak perlu pedulikan mereka. Tapi biar begitu, kita tetap harus waspada, bukan? Tentu saja. Oh ya, bagaimana hasil penyelidikanmu tentang Nyonya Ambar dan putrinya itu? Apa kau dapat informasi mengenai kematian Ibu Senina? Axton menggeleng, belum. Tapi kau tenang saja, aku sudah menempatkan orang-orang untuk mengawasi pergerakan mereka, ucap Axton. Oh ya, tapi aku dapat satu informasi bagus untukmu. Apa itu? Kau tahu, rumah yang mereka tempati itu dan juga minimarket yang Harold kelola merupakan warisan dari nenek Senina untuk ibunya. Karena ibunya meninggal, bukankah hal waris jatuh kepada Senina? Benarkah? Jadi selama ini merupakan memanfaatkan dan menguasai harta warisan Senina. Mereka memanfaatkan hartanya, tapi mereka mengabaikan Senina. Bahkan untuk sekolah pun, Senina harus bekerja keras agar tetap dapat melanjutkan pendidikannya. Ternyata mereka semua benar-benar bajingan. Aku semakin tak sabar ingin menendang mereka dari rumah itu dan membuat mereka seketika jatuh miskin, ujar Rainero dengan tangan terkepal. Cepat cari sertifikat kepemilikan rumah dan minimarket itu. Apa yang menjadi milik Senina, harus kembali menjadi miliknya. Mereka tidak berhak atas harta itu. Meskipun rumah dan minimarket itu nilainya sebenarnya tidaklah seberapa dibandingkan harta yang aku miliki, bahkan aku bisa memberikan yang jauh lebih besar pada Senina, tapi tetap saja, hal itu akan menjadi sangat berarti bagi Senina karena rumah dan minimarket itu adalah peninggalan mendiang ibunya. Senina pasti akan sangat senang saat mengetahuinya, apalagi kalau kita berhasil mendapatkannya kembali, imbuh Rainero seraya memberikan tugas kepada